kasih. Ini waktu saya nggak banyak nih. Saya nggak tahu apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian dengar. Ini rata-rata semua udah pernah jadi pemandu sebelumnya, belum ya? Calon ini ya Yun ya. Semuanya belum pernah jadi pemandu, belum pernah jadi trainer. Belum Kanda. Belum ya. Oke, baik. Ya, saya kira kalian mungkin sudah mendapatkan banyak bekal dari teman-teman dari pengurus wilayah ya, atau mungkin dari pengurus besar. Saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan ini nyambung dengan apa dengan kalian ya, karena terlalu jauh kelihatannya mungkin jarak kita nih. Saya sekarang ya udah hampir 50 tahun umurnya dan sudah terakhir di PI tahun 2000, udah 24 tahun yang lalu. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya ngikutin lah dari luar gitu ya. Kalian juga mungkin sebagian mungkin masih pada baru di PI. Apa sih PI itu, ngapain sih, apa kerjanya gitu. Karena bukan mungkin kalian juga tadi ada yang masih sekolah ya, SMP, SMA, ya sambil mencerna ya. Dan ya mungkin zaman juga sudah berubah, jadi mungkin zaman saya SMA dengan zaman kalian SMA ya mungkin beda lah ya. Saya SMA dulu sudah sama, saya sudah ngisi-ngisi prabatra, prabasic ya di Tangerang. Saya dari Tangerang asalnya. Jadi mungkin saya nggak tahu anak SMA anak SMA sekarang apakah memang kalian sudah juga punya bekal yang cukup. Tapi ya kalau kalian mau mencoba hal baru, pengalaman baru dalam dunia apa namanya kehidupan ya, saya kira ini sebuah jalan yang bisa kalian tempuh. Kalian coba explore gimana caranya ya, asal mau belajar aja sih sebetulnya. Ya, semua kata kuncinya asal mau bukan? Apalagi kalian udah punya teknologi kan di tangan kalian itu handphone gitu ya. Saya kira sih apa yang nggak bisa dilakukan sekarang ya. Yang asal jangan cuma scrolling TikTok aja ya. Kalau kalian cuma scrolling TikTok cari yang lucu-lucu, yang seru-seru ya nggak bisa lah kalian jadi apapun dalam hidup. Waktunya habis cuma sekedar untuk scrolling TikTok doang gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih secara teknis kalian sih bisa belajar dan media untuk belajar banyak ya. Saya kira saya nggak perlu kasih tahu lah ya. Tentu sekarang yang paling efektif proses belajarnya adalah melalui digital ya. Kami dulu nggak punya wahana itu. Ya kita tentu saya dari generasi sebelum era internet kan. Ya belajar aja, cari sendiri aja. Mentok sana, mentok sini ya apa namanya. Tapi ya karena memang pengen maju, nah itu barangkali ya. Saya kira sih itu mungkin semangat untuk pengen majunya itu yang kalian harus bangun dulu. Karena kalau anak PI sekarang ya saya nggak tahu ya, banyak banyak situasi yang membuat mungkin kalian merasa gimana ya. Kita dulu ber-PI bangga sih ya. Saya bangga jadi anak PI. Saya dulu jadi ketua OSIS itu direkrut PI di Tangerang. Kemudian di SMA saya jadi ketua, salah satu ketua OSIS di SMA Negeri 1 Tangerang. Itu SMA paling favorit di Tangerang. Itu PI itu sesuatu yang membanggakan. Kemudian saya masuk UI, saya masih jadi PI. Saya bikin kaderisasi di UI. Ya, banyak anak UI saya rekrut jadi PI ketika itu ya. Zaman itu ya, kemudian PI itu menjadi sesuatu yang menjadi apa pendorong buat kita untuk beraktivitas gitu. Nah, itu dibangun di atas dasar rasa apa ya? Ya, jadi apa namanya PI itu jadi sebuah motivasi yang luar biasa itu untuk maju gitu karena nggak ada belum ada internet ya. Kalau mau belajar berarti tinggal apakah di sekolah atau di luar sekolah. Di luar sekolah persoalannya kemudian ketika itu ya kalau misalnya masuk ke dunia yang eh, apa namanya ya lingkungan yang ada di luar sekolah itu kan lingkungan antara lingkungan yang memang udah sama aja. Zaman dulu juga udah ada narkoba, udah ada apa namanya pergaulan bebas, sudah ada ya. Apa kita mau masuk ke situ atau cari yang lebih positif? Yang positif satu di antaranya adalah ya PI itu mengajarkan organisasi, mengajarkan training, mengajarkan konferensi, mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan orang. Nah, buat saya ini adalah sesuatu yang baru dan sesuatu yang positif dan itu menjadi daya dorong buat saya untuk belajar dengan banyak orang gitu. Itu dulu sih, artinya harus ngebangun motivasinya dulu dari dalam. Ya ini modal utama kalian dan modal utama manusia sebetulnya. Kalau kalian punya motivasi yang baik untuk melakukan itu, ya kalian akan mencari sendiri. Ibaratnya kalau mesin atau api di dalam diri kalian tuh nyala, ya dia akan menerangi jalan kalian gitu. Tapi kalau mesinnya atau apinya mati, ya gelap aja gitu bawaannya. Nah itu dulu barangkali ya. Mungkin saya akan mulai dari yang sederhana-sederhana dulu lah ya. Jadi ibaratnya apapun saya kira itu dimulai dari yang paling simpel seperti itu. Kalian melihat hidup kalian seperti apa?
Kalian melihat ber-PI ini seperti apa gitu. Kalian ingin melihat masa depan seperti apa. Saya dulu cuma modalnya semangat doang, dan saya kira modal anak PI semua semangat. Tapi kalau sekarang kan semangat dan juga internet. Saya kira itu yang mungkin modal utama kalian. Kami dulu cuma semangat dan juga ya ada buku ya mahal-mahal, tapi kita bisa kalau emang suka baca ya kita bisa cari, bisa pinjem, bisa ke toko buku, baca berjam-jam di toko buku. Itu semua karena modalnya pengen tahu aja, pengen semangat, punya semangat aja gitu. Nah, itu juga yang kalian perlu tanya dalam diri kalian sendiri. Menjadi pemandu itu apa yang ingin kalian cari dalam kehidupan. Jangan cuma karena ini disuruh aja sama anak wilayah gitu, daripada nggak ada kerjaan, gue datang dah. Ya, jadi ah dan saya kira sih ini sebuah kesempatan yang baik karena kalian dari muda, bahkan tadi saya dengar ada yang SMP kan. Dari SMP, dari SMA sudah mulai dikasih kesempatan untuk mencoba membina dan mendidik orang lain. Jangan berpikir untuk mengajar ya teman-teman. Karena di PI itu bukan ngajar, kita tuh jadi facilitator. Konsep fasilitasi itu nanti mungkin kalian tanyalah sama wilayah gitu ya. Mereka harusnya jago ngajarin. Model pendidikan orang dewasa yang bukan cuma ngajarin. Kalau kalau misalnya kalian belajar di sekolah itu kan itu yang disebut dengan pendidikan yang sifatnya apa namanya? Pedagogi kan, satu arah. Ada guru, ada murid yang ngajar. Even sekarang kurikulum pendidikan kan udah bukan lagi pedagogi kan. Kalau yang kurikulum merdeka kan udah andragogi. Model pendidikan orang dewasa, di mana kalian harus mencari sendiri gitu kan. Konsepnya gitu kan yang kurikulum merdeka itu. Anak-anak tuh kan dikasih dirangsang gitu kan, dikasih stimulus untuk pada akhirnya mencari sendiri dengan bantuan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kita di PI udah lama melakukan itu, sejak tahun 50-an, 60-an, sejak tahun 60-an barangkali kan. Kalau kalian nanti mungkin belajar tentang sejarah training PI. Nah, itu kesempatan yang luar biasa dan ilmu itu sampai hari ini saya pakai kalau dalam kasus saya. Ya, kerjaan saya sekarang ada sebagai facilitator, sebagai konsultan, sebagai trainer di dunia bisnis banyaknya kan. Ngajar para para karyawan, ngajar para profesional di kantor-kantor, di instansi-instansi dan ketemu dengan para pejabat, dengan para apa namanya petinggi-petinggi di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan swasta, perusahaan asing. Modalnya diantaranya keterampilan memfasilitasi. Di mana itu diajarkan, di mana itu saya latih di PII puluhan tahun lalu. Ya, tinggal kalian belajarnya gimana ya, menangkap ini sebagai sebuah kesempatan atau cuma sekedar beban gitu ya. Nah, itu dimulai dari ya itu tadi, dimulai dari motivasi kalian yang kuat. Ya, kalau kalian pernah dengar tuh dimulai dari growth mindset. Tahu ya, pernah dengar ya istilah itu ya, mindset yang terus tumbuh dan berkembang. Nanti cari coba ya, daripada scroll-scroll video TikTok, cari itu tentang konsep growth mindset, mindset yang tumbuh. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Searching nanti growth mindset. Ada bukunya, banyak di toko buku kalau kalau kalian mau baca itu ya. Nggak usah beli buku juga. Kalau mau searching, banyak itu di Google. Itu sebuah konsep yang ingin mengatakan begini, itulah pembeda antara orang yang berhasil dengan orang yang gagal. Orang yang efektif dengan yang orang nggak efektif gitu. Orang yang biasa-biasa aja dengan mereka para pemenang, pecundang dengan pemenang, yaitu mereka yang mindsetnya tumbuh, growth dengan yang mindsetnya fix. Pernah dengar itu ya? Apa ciri-cirinya yang mindset yang tumbuh itu? Yaitu tadi mau belajar, mau berkembang, melihat sebuah tantangan itu sebagai peluang, melihat kesempatan itu sebagai sebuah melihat satu tawaran itu sebagai sebuah kesempatan untuk dia terus tumbuh maju dan berkembang, nggak melihat kesulitan itu sebagai kesulitan tapi betul-betul sebagai tantangan gitu-gitu loh. Nah, itu kan dibangun di atas dasar motivasi yang benar gitu, bukan motivasi yang angin-anginan, motivasi ikut-ikutan. Nah, kalian dapatkan itu dari mana? Saya nggak tahu kalian dapatkan dari mana. Kalau saya sih malah mendapatkan itu semua dari PII dulu gitu ya. Jadi ketika di PII dan saya memang betul-betul belajar dari para senior, saya ambil ilmunya, saya cari peluang apa namanya, apa sih ini yang bisa membuat orang seperti itu. Dulu saya punya senior-senior juga yang memang instruktur atau fasilitator hebat-hebat. Saya lihat cara bagaimana dia ngajar, saya lihat bagaimana cara dia memfasilitasi, saya lihat bagaimana cara mengelola kelas, ya, saya tongkrongin, saya liatin. Dan ya alhamdulillah terus kemudian bisa saya ambil ilmunya sampai sekarang. Itu dimulai dari growth mindset ya.
Jadi kalau orang bilang harus punya motivasi, tapi motivasi itu datangnya dari mana? Dari mindset yang terus tumbuh. Ya, bayangkan kalau kalian bikin kue nih yang cewek-cewek nih. Kalau bikin kue itu kan Anda kan kalian kan pengen bikin kue yang ngembang, tahu kan ya? Kalau bikin bolu tuh ngembang gitu. Masukin ke oven ngembang. Bukan bolu yang bantet, tahu kan? Bolu bantet. Nah, mindset yang tumbuh itu seperti bolu yang ngembang gitu. Mindset yang fix itu mindset yang seperti bolu yang bantet itu nggak enak gitu. Nah, kalian harus cari segala cara alasan untuk kalian terus tumbuh dan berkembang. Cari dalam diri sendiri. Ini juga sebenarnya pesan yang sebetulnya sih juga mau saya sampaikan ke teman-teman PII ya, pengurus yang aktif di wilayah maupun di pengurus besar itu. Saya kira kalian juga harus cari alasan kenapa kalian harus ber-PII gitu ya. Udah mau habis sih waktunya ya Yun ya. Eh, jadi bagaimana nih kalau habis nanti udah sambung lagi atau Eh, selesai aja? saya kirimkan Zoom Premium. Nanti ini langsung keluar aja kan, Ndak? Sudah ready Zoom-nya. Oke. Gimana gimana maksudnya? Sudah saya kirimkan link Zoom Premium. Jadi Kanda bisa pindah ke link yang sudah saya kirim. Oke, saya keluar dulu ya berarti ya. Oke. Ya, ya.